Setelah terbang 4 jam dari Beijing, akhirnya pesawat yang membawa saya mendarat di Bandara Urumqi, ibu kota Xinjiang. Xinjiang yang luasnya 1,6 juta kilometer persegi secara resmi disebut daerah otonom Xinjiang Uighur, terletak di Asia Barat. Ada banyak suku-suku di Xinjiang, namun tercatat Uighur dan Han sebagai mayoritas. Dari suku tersebut, Uighur, Kazakh, Hui, Tajik, Uzbek, dan Tartar mayoritas beragama Islam. Bahkan Uighur menempati 44% dari 24 juta penduduk di Xinjiang. Etnis-etnis yang berada di Xinjiang, terutama Uighur, memiliki karakter yang berbeda dengan etnis Han yang menjadi mayoritas di daratan Tiongkok. Bola matanya yang lebar, lalu wajah perpaduan antara ras Mongoloid dan Kaukasoid. Sebelum tiba di Urumqi, saya sudah mengantongi begitu banyak informasi dan berita tentang penindasan kaum muslim. Misalnya, larangan mengenakan jilbab, salat, berpuasa, dan sebagainya. Bayangan itu mendadak sirna ketika di jalan-jalan yang saya telusuri, banyak perempuan-perempuan yang lalu lalang dengan memakai hijab atau model kain penutup kepala. Seorang penjual roti khas Uighur yang disebut Nan menyapa saya untuk mencoba roti seharga 5 yuan yang dijualnya. Lompatan ekonomi membuat perubahan di seluruh Tiongkok, termasuk Xinjiang. Para pemodal serta penduduk dari luar, termasuk etnis Han, banyak merantau ke Xinjiang. Mungkin seperti etnis Jawa yang merantau ke berbagai pelosok Indonesia. Banyak media mengatakan migrasi besar-besaran etnis Han ke Xinjiang merupakan strategi pemerintah pusat untuk menggusur etnis Uighur. Namun saya tidak bisa membuktikan hal itu. Gedung-gedung pencakar langit kini menjulang di Urumqi. Banyak apartemen, perkantoran, dan kereta bawah tanah dibangun sebagai perwujudan kota modern. Ternyata di Urumqi juga terdapat pasar besar yang disebut Grand Bazaar Internasional. Grand Bazaar di Urumqi ini tercatat sebagai pasar paling besar di dunia, sebagai pusat pengumpulan dan distribusi kerajinan tangan, sekaligus miniatur budaya Xinjiang. Di Institut Islam Xinjiang, yang kalau di Indonesia sejenis pondok pesantren digabung universitas, kita melihat bagaimana santri-santri dididik. Pimpinan pondok, Abu Durul Kiptu Munias, yang asli Uighur, menjelaskan kampus yang didirikan tahun 1987 itu. Pondok ini memakai bahasa Uighur dan ada sekitar 10 pondok Islam seperti ini di seluruh Tiongkok. Selain belajar Al-Quran dan Hadits, para siswa juga belajar tentang kebudayaan. Materi budaya dan berbangsa memiliki porsi 30%, sedangkan materi agama Islam sebesar 70%. Para santri mendapat subsidi 600 yuan per bulan, sementara mereka yang tidak mampu dibebaskan dari biaya pondok. Setelah lulus, siswa pulang kembali ke daerah asalnya untuk menjadi guru-guru agama dan khotib. Ternyata, berita-berita tentang penindasan kaum muslim tidak seluruhnya benar. Bahkan, Islam bisa berkembang dalam masyarakat Tiongkok yang majemuk. Saya melihatnya bahwa ada aspirasi warga Uighur yang ingin memisahkan diri, sehingga mendapat tindakan represif dari Beijing. Ini berbeda dengan etnis Hui yang juga beragama Islam, namun tidak memiliki aspirasi politik, sehingga tidak diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat. Di Xinjiang, TV dan radio milik pemerintah yang menjaga narasi resmi. Media negara ini memiliki berbagai macam program dengan masing-masing penyiar dari berbagai etnis. Selain itu, di Xinjiang Art Theater, semacam sekolah seni, tempat budaya dan tradisi kesenian dijaga sebagai bagian dari identitas masyarakat. Saya mengelilingi Xinjiang dengan mobil dari selatan sampai ujung utara yang berbatasan dengan Mongolia dan Kazakhstan, melewati gurun pasir dan gunung-gunung batu yang tandus. Gurun pasir Taklamakan adalah saksi sejarah Jalan Sutra di masa silam. Karena sangat luas dan tak berujung, maka dalam bahasa Uighur artinya
kamu bisa masuk, tapi tak bisa keluar. Setelah gurun, kini beralih ke hamparan hijau, padang rumput Nalati, atau disebut juga Kunas. Lembah ini salah satu dari 6 padang rumput terindah di Tiongkok. Dulu Genghis Khan dan pasukan Mongol melakukan ekspansi melewati lembah dan padang rumput ini. Tak kalah menarik melihat perkampungan etnis Tartar dan mengunjungi keluarga musim Kazakh yang beternak unta di luar kota Hami, sekitar 500 km dari Urumqi. Untuk mempersingkat jarak tempuh, tentu saja mencoba kereta cepat Cina yang menjadi salah satu kebanggaan pencapaian teknologi bangsa itu. Saya juga mengunjungi sebuah sekolah dasar yang tak jauh dari Urumqi. Anak-anak di sekolah ini diajarkan hidup berdampingan dalam keragaman dengan belajar bahasa dari suku lain. Anak-anak dari etnis Uighur belajar menulis aksara Han. Sebaliknya, anak dari etnis Han juga belajar aksara Uighur. Semua perjalanan ini penuh tantangan karena sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Matahari tenggelam yang lama sehingga harus menunggu berbuka puasa sampai jam 9 malam. Sebelum pulang ke Indonesia, Abdul Syakur, seorang imam dan khatib etnis Uighur, mengundang beberapa tamu untuk berbuka puasa di flat rumah susunnya. Selesai salat bersama, kami berjalan kaki menuju Masjid Yanghang yang mulai dipenuhi dengan orang-orang yang akan menunaikan salat tarawih. Masjid ini berarsitektur Timur Tengah, walau banyak masjid-masjid besar yang berarsitektur tradisional Tiongkok. Perjalanan di Xinjiang selama 2 minggu memang istimewa, karena selain melihat kehidupan kaum muslim, juga kemajemukan etnis-etnis di Tiongkok. Ini mengingatkan tentang negeri Indonesia yang kaya dengan keragaman budaya, tapi juga berpretensi rapuh sisi kemanusiaannya. Iman Brotoseno melaporkan dari Urumqi, Xinjiang. Kızın yanganda canım bana